Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di sini belum jawab. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat rutinitas kita seperti biasa ba'da zuhur kajian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap daripada manusia, setiap daripada makhluk hidup, setiap daripada makhluk yang bernafas pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kematian ini gak bakal bisa kita hindari. Ibaratkan pintu, yang mana pintu pasti kita lewatin setiap hari, pasti kita bakal melewati pintu. Begitu juga dengan kematian. Kematian pasti semua orang bakal ngalamin, entah kapan waktunya, baik muda ataupun tua, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, dia bertahta ataupun ganteng maupun jelek, pasti semuanya ngalami kematian. Nggak ada tuh mati-mati yang bisa nego, malaikat duitku banyak nih, lu mau berapa? Tapi mati gue diundur ya, nggak bisa. Nggak bisa negosiasi dengan malaikat. Oh, gue punya mobil nih, banyak nih malaikat nih, Israel. Lu mau mobil apa? Alphard, boleh. Tapi mati gue diundur nih, nggak bisa. Oh, muka gue ganteng nih, yang lain jelek, gue paling ganteng nih, bisa nggak gue diundur? Soalnya belum dapet cewek nih gue, belum dapet doi, belum nikah, belum punya anak. Nggak bisa diundur. Nggak ada yang bisa negosiasi sama malaikat. Tahadusan bin Ni'mah punya temen, sehat badannya, sehat, nggak kelihatan sakit, kesandung batu, nauzubillah langsung meninggal. Ada lagi kenalan, malamnya duduk-duduk santai, nggak ada penyakit juga, santai malamnya lagi duduk nongkrong, nggak lama tidur meninggal. Punya paman, lagi mandi di kamar mandi, tiba-tiba jedak, udah meninggal. Namanya ilmu, namanya kematian kita nggak tahu datang kapan saja, datang di mana saja. Walaupun kita lagi sehat nih, kan kita nggak tahu tiba-tiba nanti nauzubillah tabrakan, tiba-tiba dicabut nyawanya sama Allah. Kayak Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, pimpinan Majelis Rasulullah, lagi dakwah, lagi duduk beliau, tiba-tiba tertidur, contohnya meninggal. Padahal lagi di majelisin ilmu. Nah, namanya kematian kita nggak tahu. Anak kecil ada nggak yang mati? Ada. Anak kecil baru lahir ada nggak yang mati? Ada.
1-2 tahun ada yang mati, ada. Banyak kematian gak menentukan umur. Lu udah tua, kita udah tua, matinya kapan? Belum tentu. Yang muda dulu dah. Banyak soalnya yang muda dulu meninggal, yang masih muda udah penyakitnya banyak. Nah makanya kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa menentukan kapan waktu kita mati. Nah beda dengan Rasulullah dan Nabi Musa. Malaikat Israel ditampol pada saat mau dicabut nyawa. Gitu dengan Rasulullah. Malaikat Israel mau mencabut nyawa Rasulullah, pamit dulu sama Rasulullah. Pada saat itu malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, malaikat Israel datang untuk mencabut nyawamu. Apa kata Rasulullah? Ya Israel, silakan suruh malaikat Israel masuk. Masuklah malaikat Israel. Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu. Silakan ya Rasul, silakan ya Israel. Ketika dicabut sama malaikat Israel, pas sakaratul maut, Rasulullah bilang, ya Israel, beginikah rasanya sakaratul maut? Iya ya Rasulullah, sangat sakit. Lalu gimana dengan umatku ya Israel? Gimana dengan umat-umatku, kata Rasulullah. Terus Rasulullah bilang, gimana kalau misalkan seluruh sakaratul maut umatku ditanggung olehku? Ada 2 pendapat ulama. Allah mengizinkan, malaikat Israel juga bilang, ya Rasulullah, nanti gimana dengan orang yang sering bermaksiat? Enak dong dia, nggak merasakan sakit banget sakaratul maut. Nah, begitu rasanya sakaratul maut. Kita juga nggak tahu kapan waktunya kita mati. Maka dijaga semua anggota badan kita agar nanti ketika sakaratul maut, ketika lagi di akhirat tidak terlalu pedih. Rasulullah aja yang maksum, nggak ditempeli ilmu, ditempeli dosa, yang nggak punya dosa, manusia yang mulia, manusia kekasih Allah, yang mana bumi semesta dan isinya itu diciptakan hanya untuk Rasulullah, masih ngerasain sakit. Apalagi kita yang dosanya banyak, yang dosanya berlimpah, dosanya di mana-mana. Nah, pasti rasanya sangat sakit. Kita ada sebuah Al-Quran di surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, yang mana pada hari nanti, pada suatu hari nanti, mulut kita ditutup. Mulut yang tadinya bisa berbicara, bisa berbohong, yang mana anggota tubuh yang paling pedih, yang paling tajam itu lidah dan mulut, karena bisa menyakiti hati orang dengan ucapannya. Contohnya, Aji, lu bocil banget tuh, kupingnya si Dimas caplang banget perasaan dah. Nah, itu bisa nyakitin hati orang. Makanya mulut ditutup sama Allah, karena juga bisa berbohong, mulut ditutup. Wa tukallimuna aydihim, lalu siapa yang berbicara? Tanganlah yang berbicara. Tangan kita habis ngapain? Tangan berbuat yang tidak-tidak, suka memukul orangnya, ya Bang Cemen, suka memukul orang, suka gamparin orang, bacok orang. Nanti tangan yang berbicara. Wah, ya Allah, ini dulu nih tangannya nih pernah bandel nih di kamar mandi, pernah mukulin orang nih. Bacok orang. Tangan yang wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Kaki yang bersaksi, wah dulu nih kaki pernah nendang orang nih, pernah mukul, pernah tajam orang nih. Ini yang menjadi saksi. Nanti mata juga jadi saksi. Matanya pernah ngelihat yang enggak nih. Contohnya, tahulah. Kuping pernah dengar yang enggak nih, gibah terus di kuping. Maka beruntung istri daripada ayahnya Imam Syafi'i, yang mana beliau tidak pernah mendengar keburukan, tidak pernah mengucap keburukan, dan tidak pernah melihat keburukan. Yang mana pada suatu cerita ayahnya Imam Syafi'i lagi berjalan di sungai, tiba-tiba nemu sebuah delima atau apel. Pas dimakan baru, ini punya siapa ya? Dicari nih yang punya pohon tersebut. Dicari, dapatlah ke rumah, sebuah rumah, lalu meminta izin kepada pemiliknya. Wahai bapak, saya mohon ridho, mohon izin karena telah memakan delima atau apel tersebut. Kata orangnya, nggak bisa, ada syaratnya. Apa syaratnya wahai bapak? Saya punya anak, tapi anak saya bisu, anak saya tuli, terus bisu, tuli sama buta. Maukah kamu menikahinya? Kalau kamu mau baru saya halalkan. Bingung, wah bisu nih cewek bisu. Orang kalau normal kan dia ya bisu, apa yang mau dirasain. Nah akhirnya ya udah, saya mau demi kehalalan sebuah delima. Cuman delima dong, sampai nikahin apel juga kan, ada dua pendapat. Sampai padahal cuman sebuah, ya kita juga sering ngalamin rambutan nih, duret juga sampai kan. Kalau pernah minta izin nikahin anaknya, kagak, ya kan? Nah tuh ya masya Allah, akhirnya pas masuk lihat tuh cantiknya luar biasa. Lalu ayahnya Imam Syafi'i bingung, bukankah engkau buta wahai wanita? Iya, aku buta karena aku tidak pernah melihat hal-hal yang buruk, tidak pernah melihat hal-hal yang tidak jelas. Nah, bukankah kamu tuli juga? Iya, aku tuli. Lantas saya tidak pernah mendengar gibahan-gibahan, gak pernah mendengar kata-kata buruk dari tetangga saya. Dan bukankah kamu bisu? Iya, saya bisu, tapi saya tidak pernah mengomongi keburukan orang lain. Begitu sangat luar biasa. Coba sekarang ada nggak ya cewek kayak gitu? Kalau ada mau boleh satu. Ya kita duluan om. Kalau ada mah udah habis. Itu limited edition cewek kayak gitu tuh. Nggak ada, cuman jarang cewek kayak gitu. Kembali ke pembahasan, makanya kematian tersebut tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti bakal mengalami namanya kematian. Makanya nih, mumpung pintu tobat masih ada nih, yang sering gitu di kamar mandi dah, yang sering berbuat-buat yang tidak baik, tansil. kita tobat. Yang nanti kalau misalkan matahari udah terbit dari barat, pintu tobat bakal tertutup. Nanti orang-orang bakal berbondong-bondong untuk sedekah. Wah ini sedekah, terima sedekah saya, terima nih amal dari saya. Padahal pintu tobat sudah tertutup. Makanya semoga kita dijadikan orang-orang yang ahlul jannah, yang selalu istiqomah dengan ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. La unzur ma qala wa la tunzur man qala. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf soal.